Perkenalan pertama ini terkait dengan upaya kita untuk melakukan sosialisasi dalam konteks mengingatkan kembali pemahaman kita akan kebijakan asesmen nasional. Sebelum nanti kita akan melakukan refleksi dan tindak lanjutnya seperti apa. Materi pertama dengan judul Kebijakan Asesmen Nasional dan Tindak Lanjut Hasil Asesmen Nasional. Ini tadi sudah disinggung juga oleh Pak Eko tentang kebijakan tersebut. Nah, tetapi sebelum kita bicara lebih lanjut tentang apa itu asesmen nasional, kami ingin mengajak kembali kepada Bapak Ibu untuk mengingat apa sih tujuan dari pendidikan. Kalau sebagaimana kita pahami bersama bahwa the objective of education is learning. Jadi tujuan dari pembelajaran itu, tujuan dari sebuah pendidikan itu adalah belajar, ya, adalah pembelajaran. Nah, apa itu learning? Lantas apa pula itu education? Apa itu schooling? Mari kami mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali terkait dengan 3 terminologi yang sangat erat kaitannya dengan tugas pokok dan tanggung jawab sehari-hari kita di bidang education. Tadi the objective of education is learning. Learning secara terminologi pengertiannya adalah proses perolehan atau modifikasi informasi, pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, keterampilan, atau perilaku melalui pengalaman, latihan, atau pendidikan. Jadi sudah sangat jelas bahwa learning atau learning itu adalah sebuah proses, ada pembelajaran itu adalah sebuah proses untuk memperoleh atau memodifikasi informasi. Dan tidak hanya informasi, tidak hanya pengetahuan, tetapi kita paham. Jadi kalau kembali ke taksonomi Bloom, itu adalah ada level kita mengetahui, memahami, sampai kita bisa menganalisis dan menyajikan. Apa yang diketahui dan dipahami tersebut? Yaitu 3 ranah. Bahkan lebih ke implementasi lagi, tidak berhenti hanya di keterampilan. Ranahnya ini apa? Sikap, keterampilan, dan perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana memperoleh dan memiliki, menguasai ketiga ranah tersebut. Tidak bisa hanya dengan mendengar saja, tetapi harus dengan mengalami. Maka perlu pengalaman. Kemudian dilakukan exercise, ada latihan, ataupun melalui proses pendidikan. Itulah sejatinya yang diharapkan dari sebuah pendidikan, yaitu ada learning. Nah, learning ini diperoleh melalui sebuah proses education, di mana education atau pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memfasilitasi dan mewujudkan pembelajaran agar pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan kita yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas. Jadi kalau nggak sadar, tidak direncanakan, itu bukan pendidikan. Kalau pendidikan itu harus by design. Harus dengan kesadaran tinggi, dengan desain, dengan rencana yang jelas, seperti apa strateginya, bagaimana metode yang digunakan, seperti apa indikator capaiannya, dan seterusnya. Nah, education ini kita peroleh melalui cara seperti apa? Salah satunya adalah schooling. Schooling atau sekolah. Sekolah itu merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah tidak identik dengan sebuah bangunan, sebuah gedung. Karena kalau hanya dikonotasikan schooling itu adalah sebuah bangunan yang megah, maka tidak mungkin muncul stigma schooling without learning. Sekolah tapi nggak belajar. Sekolah bisa dalam bentuk di dalam bangunan, bisa kita memanfaatkan laboratorium alam, ada sekolah alam. Juga dalam kondisi tertentu, schooling bisa dilakukan melalui dari rumah, atau kita tahu ada homeschooling. Jadi sekolah itu hanya merupakan salah satu cara untuk melaksanakan proses pendidikan. Nah, kemudian ini kenapa enggak? Ya, selanjutnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Eko
bahwa mengapa kita perlu melakukan sosialisasi dan juga menyikapi asesmen nasional ini melalui rapat koordinasi ini. Karena sebagaimana diketahui, asesmen nasional adalah sebuah implikasi dari kebijakan Merdeka Belajar episode pertama. Jadi, walaupun tidak tersurat secara eksplisit, tetapi implikasi mekanisme pelaksanaan evaluasi atas sebuah proses pendidikan berubah paradigma dan perspektifnya. Yang salah satunya adalah ujian nasional yang selama ini kita lakukan dan sudah berapa kali ganti nama, terakhir dengan nama ujian nasional atau UN, di mana UN ini dilaksanakan untuk mengukur capaian hasil belajar pada akhir jenjang, baik terutama untuk SMP dan SMA, SMK. Sedangkan mengapa kita di kebijakan Merdeka Belajar episode 1 UN ini menjadi dihapuskan? Karena UN ini hanya mengukur di akhir jenjang. Kemudian kalau hasil akhirnya itu tidak baik atau belum berkualitas, belum sesuai dengan yang diharapkan, kita tidak sempat memperbaiki karena peserta didiknya sudah lulus dan mereka sudah melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang mana akhirnya input dari salah satu dari satuan pendidikan di jenjang berikutnya akan menerima anak-anak yang sebenarnya ada bagian-bagian dia belum tuntas, belum mencapai minimum kompetensi yang sebagaimana yang diharapkan dan tertuang dalam SKL kita. Nah, kondisi seperti ini akan terjadi terus-menerus sampai akhirnya pada saat dilakukan pengukuran melalui instrumen yang objektif dan terstandar untuk mengukur kualitas proses belajar, hasil kita tidak menggembirakan. Misalnya kita melalui hasil tes PISA, atau kemarin itu kita melakukan aksi asesmen kompetensi siswa Indonesia serta hasil PISA, di mana kedua alat ukur aksi ini di Indonesia, PISA ini dilakukan oleh secara internasional oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD, itu hasilnya berbanding lurus, di mana kita selalu mendapat peringkat 3 atau 5 terbesar dari bawah. Nah, apa yang salah? Di sini pemerintah melakukan kajian, melakukan analisis dengan melibatkan para pakar, sehingga salah satunya merilis Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui kebijakan Mas Nadiem Anwar Makarim, merilis kebijakan Merdeka Belajar episode pertama, di mana ujian nasional pada saat itu adalah dihapuskan dan UN tidak digantikan dengan AN. Jadi AN ini bukan menggantikan UN, tetapi UN dihapuskan, that's it. Kemudian asesmen kita harus punya instrumen untuk mengukur kualitas proses pembelajaran. Maka dihasilkanlah dari semua pembahasan yang ada, dihasilkanlah kebijakan asesmen nasional. Karena tujuan yang diukur ini adalah sebuah proses itu tentu tidak di awal dan juga tidak di ujung. Namanya proses masih di tengah-tengah. Saya menganalogikan begini. Kebetulan saya orang Palembang, Bapak Ibu. Saya sedang proses membuat pempek. Saya ingin pempek saya ini enak, ikannya terasa, tidak keasinan, empuk ya, dan cocok untuk semua lidah. Terbayang nggak Bapak Ibu, kalau saya minta orang mencicipi, tapi mencicipi setelah saya selesai bikin pempek. Saya berikan kepada Bapak Ibu mungkin komentarnya akan beragam. Wah, pempeknya keasinan. Wah, pempeknya terlalu keras. Oh, pempeknya kelembekan, dan sebagainya. Bagaimana? Apakah komentar Bapak Ibu bisa saya tindak lanjuti? Tentu tidak bisa. Karena sudah selesai saya bikin pempeknya, saya sudah menyajikan. Nah, tetapi kalau di tengah proses, saya mungkin ambil sedikit atau saya rebus dulu sepotong untuk saya cicipin kepada Bapak Ibu. Tapi saya belum selesai ini bikin pempek. Bapak Ibu bisa memberi masukan, Bu Eli, pempeknya keasinan. Oke, saya sesuaikan lagi. Atau Bu Eli pempeknya kurang asin, Bu Eli pempeknya terlalu kenyal. Nah, saya masih bisa mengedit bahan pempek ini supaya hasilnya sesuai dengan target yang kita harapkan bersama.
Itulah analogi mengapa kita melakukan asesmen nasional di tengah proses pembelajaran sedang berlangsung. Baik, selanjutnya mohon izin saya minum dulu. Ya, selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang asesmen nasional. Kami sangat paham, Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita melaksanakan yang menjadi target dari rakor ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali tentang asesmen nasional ini. Ini kenapa nggak bisa di-enter ya, Mas? Ya, asesmen itu sejatinya untuk meningkatkan mutu, bukan untuk memberikan judgement. Ya, jadi tidak high stakes sifatnya, tetapi lower stakes. Karena tujuan dari sebuah asesmen itu adalah untuk meningkatkan mutu. Dengan demikian, ya, dilakukan itu tidak hanya untuk memantau dan mengevaluasi atau memberikan judgement atau hanya sekedar menilai kinerja. Tetapi asesmen itu harus bisa dirancang untuk memberikan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Jadi kalau kita bicara asesmen dapat penilaian mengejudge ini baik, ini tidak baik, ini pinter, ini bodoh, ini ranking 1, ini ranking 32 dari 32 siswa. Itu bukanlah tujuan asesmen. Karena tujuan seperti itu hanya untuk memantau, mengevaluasi, memberikan judgement, memberikan stigma, ataupun memberikan penilaian kinerja atas sebuah predikat yang ditentukan. Tetapi kita ingin merubah paradigma asesmen sebagai langkah untuk menghasilkan informasi yang akurat, yang objektif, yang cukup, yang kemudian dapat kita olah dan analisis, kemudian disajikan seperti apa hasilnya untuk dijadikan bahan refleksi menilai sendiri kualitas kinerja dari sebuah proses belajar mengajar kita. Nah, kemudian dimanfaatkan hasil itu untuk memperbaiki langkah berikutnya bagaimana kita harus mengajar agar yang diharapkan tercapai. Perubahan paradigma ini tidak mudah Bapak Ibu. Fakta di lapangan kita masih terjebak dengan berbagai pemberian stigma, bahkan tetap saja diam-diam sekolah kadang tetap memberikan ranking kepada siswanya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan standar proses, dalam standar proses itu juga dijelaskan bahwa proses pembelajaran itu juga harus dilakukan asesmen. Siapa yang melakukan asesmen dan siapa yang diases itu? Yang melakukan asesmen bisa dari sesama guru mengajar, guru yang lain saling menilai untuk memberikan improvement. Siswa pun berhak menilai guru, dan kepala sekolah melalui tanggung jawab supervisi juga menilai kualitas pembelajaran di kelas. Jadi sesama guru, dari peserta didik kepada pendidik, dan dari tenaga kependidikan dalam hal ini kepala sekolah kepada guru. Itulah perubahan paradigma asesmen yang kami tuangkan di dalam standar proses, standar penilaian, yang juga dipayungi dalam PP 57 2021 Junto PP 4 tahun 2022 tentang asesmen. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita batasi pembahasan kita dengan ruang lingkup asesmen nasional, kami sekali lagi hanya ingin merecall apa yang sudah Bapak Ibu pahami, jadi tidak mengajari, tetapi kita mari sama-sama mengingat kembali. Asesmen nasional ini sebenarnya hanya sebagai snapshot hasil belajar siswa dan kondisi pendukungnya. Jadi kalau snapshot itu hanya bagian-bagian yang mana yang perlu kita potret, bagaimana hasil belajarnya, dan seperti apa kondisi pendukung yang turut mempengaruhi kualitas hasil belajar tersebut. Kalau kita memperhatikan data pendidikan di Indonesia,
ada lebih dari 259.000 satuan pendidikan untuk semua jenjang di Indonesia. Ada lebih dari 3,1 juta pendidik, guru-guru, kepala sekolah, dan juga lebih dari 6,5 juta peserta didik kita yang berada di semua jenjang. Ini kalau kita kelola dengan baik, baik satuan pendidikannya, tenaga pendidiknya, serta pendidiknya, peserta didiknya, ini menjadi sebuah big data pendidikan. Bayangkan Bapak Ibu, begitu besarnya. Saya tidak tahu, silakan dihitung berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia. Yang kalau kita kelola, kita manage dengan baik, kita akan memiliki big data pendidikan yang luar biasa. Nah, big data ini harus terkondisikan di dalam poin-poin yang menjadi ikon, yang menjadi penting, yang menjadi target utama. Dan itu merupakan yang generik yang kita tuangkan, yaitu melalui ukuran kompetensi literasi dan numerasi, karakter peserta didik, serta kualitas lingkungan belajar. Jadi bagaimana big data yang dikontribusi oleh 3 entitas ini kita sajikan dalam sebuah snapshot hasil belajar dalam kategori capaian kemampuan literasi dan numerasi, capaian cerminan karakter peserta didik kita, serta kondisi lingkungan belajar yang turut memberikan kontribusi signifikan atas capaian hasil tersebut. Ini saya kenapa tidak bisa langsung ini ya, tidak bisa langsung enter. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak tahu ini kenapa tiba-tiba. Tadi nggak mau. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, tadi kita sudah sampaikan 3 aspek tersebut. Jadi yang kita kelola dari big data yang ada. Jadi asesmen nasional ini terdiri dari 3 aspek yang dinilai, yaitu kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Di AKM, kita melakukan pengukuran atas kompetensi literasi dan numerasi pada siswa. Kenapa pada literasi dan numerasi? Karena sejatinya literasi dan numerasi ini adalah kompetensi atau kemampuan yang mendasar yang harus dimiliki oleh semua, bahkan bukan hanya siswa, tetapi juga semua namanya makhluk hidup. Ya, kalau kita mengulas ini akan panjang kali lebar, apa itu literasi, numerasi, dan sebagainya. Jadi orang yang memiliki kemampuan literasi yang baik adalah orang yang memiliki kemampuan bernalar kritis, analitis, bisa menjadi problem solver, tidak mentok, tidak mudah percaya, tidak menerima begitu saja, dan seterusnya. Karena orang yang memiliki kompetensi literasi adalah orang yang mampu menyerap, mengolah, mengelola berbagai informasi yang diperoleh untuk kemudian disintesiskan dan pada akhirnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupan dalam beragam konteks, baik konteks personal, sosial budaya maupun saintifik. Dan kita menyadari bahwa literasi dan numerasi ini adalah kompetensi generik. Kompetensi generik ini artinya kompetensi umum yang harus dimiliki. Karena kita bicara dunia pendidikan, maka target kita adalah peserta didik atau siswa. Sehingga pada PP 57 2021 Junto PP 4 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, di sana jelas dituangkan secara eksplisit bahwa salah satu target capaian standar kompetensi lulusan adalah kemampuan literasi dan numerasi peserta didik untuk semua jenjang. Yang membedakannya adalah cakupan, kedalaman, dan keluasan dari kompetensi literasi dan numerasi yang dicapai. Kemudian asesmen berfokus pada pengembangan daya nalar dibandingkan pengetahuan konten. Ya, konten itu adalah jembatan untuk membangun kompetensi. Konten dikaitkan dengan konteks, kita bisa mengembangkan kompetensi sebagaimana yang kita harapkan. Nah, AKM melalui literasi dan numerasi ini yang diukur adalah kemampuan kognitifnya.
Tetapi kita tidak cukup hanya memiliki kognitif yang baik, tidak cukup dengan pinter saja. Literat oke, cerdas iya, tetapi bagaimana dengan attitude-nya? Bagaimana dengan sikap dan karakternya? Maka target SKL yang kedua, target SKL berikutnya selain literasi dan numerasi, juga karakter. Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang juga dituangkan di dalam Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud tentang standar kompetensi lulusan. Jadi survei karakter ini yang disurvei adalah sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian basis untuk tumbuh kembang siswa secara utuh dan tidak hanya berfokus pada dimensi kognitif belaka. Anak sudah memiliki kecerdasan kognitif yang baik, kecerdasan non-kognitif atau karakternya baik. Tapi kalau lingkungannya tidak kondusif, lingkungannya tidak kondusif, lama-lama bisa degradasi, kualitasnya bisa menurun. Karena kita tahu anak kita hidup di 3 dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama di mana? Di keluarga, di rumah. Dimensi kedua di masyarakat, di sekolah. Dimensi ketiga di masyarakat. Nah, 3 lokus atau pusat pendidikan ini harus bisa saling melengkapi, saling menunjang satu sama lain. Maka lingkungan belajar ini menjadi sangat penting. Baik lingkungan belajar di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Maka survei lingkungan belajar ini perlu dilakukan dengan mengukur kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik belajar, dan latar belakang keluarga siswa. Kemudian dasar untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan. Jadi kalau ada murid misalnya di sekolah Bapak Ibu sering datang terlambat atau sering bolos, jangan langsung memberikan stigma negatif. Atau pada mata pelajaran tertentu dia sering nggak masuk, kabur. Mengapa? Itu harus dicari tahu. Kita harus melakukan evaluasi diri. Jangan-jangan guru ngajarnya serem, killer, atau jangan-jangan mereka punya kendala sosial ekonomi keluarga. Nah, ini antara lain yang akan kita ukur melalui survei lingkungan belajar. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang apa yang akan kita lakukan, siapa yang kita hadapi, dan mengapa mereka seperti itu. Jadi treatment kita bisa lebih sesuai. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengajak kembali mengingatkan Bapak Ibu bahwa di dalam instrumen asesmen nasional dan akan menghasilkan sejumlah informasi. Kalau kita bicara bicara asesmen nasional, berarti kita bicara dengan 3 instrumen. Dan ada 3 informasi yang dapat dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang terukur. Asesmen nasional ini menggunakan triangulasi informasi, triangulasi sumber data. Yang pertama adalah siswa atau murid. Yang kedua guru dan 3 kepala sekolah. Siswa akan diukur dengan 3 instrumen, yaitu instrumen AKM atau asesmen kompetensi minimum, baik literasi maupun numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah hanya mengisi instrumen lingkungan belajar. Kita akan lihat nanti mengapa guru tidak mengisi semua. Nah, AKM literasi dan numerasi ini akan memberikan informasi atau gambaran tentang hasil belajar kognitif. Survei karakter ini akan memberikan gambaran hasil belajar sosial emosional, dan survei lingkungan belajar akan memberikan informasi tentang karakteristik input dan proses pembelajaran untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Sebagaimana diketahui Bapak Ibu, bahwa asesmen nasional yang bertujuan melakukan evaluasi sistem pendidikan di Indonesia ini diukur dengan 3 instrumen tadi, yaitu AKM-nya dengan literasi membaca. Yang dibaca adalah teks tersebut dibagi dalam teks informasi dan teks sastra atau fiksi, kemudian numerasi, sedangkan survei karakter ini mengukur karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila,
dengan 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan survei lingkungan belajar yang diukur adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Antara lain indikatornya adalah bagaimana iklim keamanan di sekolah. Apakah keamanan dan well-being siswa ini cukup terbangun dengan baik di sekolah? Sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah, ini mendukung atau tidak? Jangan-jangan kita berkoar-koar bahwa tidak boleh ada bullying, tidak boleh terjadi anak-anak tidak boleh melakukan pelanggaran disiplin yang lain. 3 dosa besar tidak boleh terjadi di sekolah kita. Tetapi begitu ditanyakan, ternyata kebijakan ataupun tata tertib sekolah belum atau ada bagian yang belum terakomodasi. Reward dan punishment-nya apakah ada? Nah, itu kita akan lihat melalui instrumen survei lingkungan belajar. Juga iklim kebinekaan sekolahnya seperti apa? Indeks sosial ekonomi bagaimana? Ya, pendidikan orang tuanya, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Jangan-jangan di sekolah kita nuntutnya terlalu tinggi. Begitu anak-anak tidak bisa menyesuaikan, kita menganggap anak-anak ini bodoh. Padahal dia tidak bodoh, tetapi memang orang tuanya pas-pasan. Apalagi kemarin saat PJJ, jangankan suruh belajar daring, handphone aja nggak punya. Kalaupun punya dipakai satu untuk sekeluarga, untuk orang tuanya mencari nafkah. Nah, ini yang kita harus melakukan. Kalau kondisi seperti itu, maka kita sangat penting melakukan kebijakan pendampingan secara asimetris sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi, student oriented. Semua kebijakan, semua eksekusi yang terjadi dalam proses pembelajaran harus bermuara pada peserta didik. Bukan maunya sekolah, bukannya maunya guru, tetapi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian kualitas pembelajarannya bagaimana, pengembangan gurunya seperti apa. Nah, ini dilihat semua. Sebenarnya indikator-indikator di Sulingjar ini ditanyakan juga kepada semua responden, baik itu siswa, guru maupun kepala sekolah. Tetapi pertanyaannya disesuaikan dengan peran dan fungsi dari masing-masing. Kalau di kepala sekolahnya mungkin terkait dengan kebijakannya, kepada gurunya bagaimana penerapannya, kepada siswanya apakah mereka mengalami hal-hal seperti itu. Itu antara lain bagaimana instrumen ini dengan indikator yang sama kita mengukur secara triangulasi pada siswa, guru dan kepala sekolah. Ya, ini saya tidak perlu bacakan, Bapak Ibu sudah bisa kita sudah tahu sejak kemarin bahwa yang diukur di dalam AKM literasi membaca, numerasi dengan konten, proses kognitif, dan konteks yang dikembangkan sedemikian rupa, juga dinumerasi seperti itu, dan disajikan dalam berbagai bentuk soal. Jadi kalau selama ini proses pendidikan dan asesmen yang kita lakukan di sekolah, mungkin baru mengukur di proses kognitif level 1, baru mengukur untuk di literasinya baru sebatas anak bisa menjawab berdasarkan jawaban yang tekstual yang bisa ditemukan secara eksplisit. Kemudian di numerasinya baru sebatas paham, bisa menjawab pertanyaan dengan menggunakan rumus Pitagoras, baru bisa menjumlahkan, mengalihkan, membagi. Tetapi kita belum masuk ke tahap proses kognitif berikutnya, maka mari kita merubah paradigma belajar mengajar tersebut. Sekarang sedang marak khususnya di jenjang SD SMP akan karena yang baru berjalan asesmen nasionalnya ini untuk SMA SMK, saya perhatikan ada beberapa informasi dan juga saya juga melihat secara tidak langsung di SD SMP sedang melakukan kegiatan PM, judulnya PM ya, pendalaman materi. Kalau kita maknai dalam perspektif positif, bisa saja kita maknai siswanya ini dipersiapkan untuk menghadapi AN. Tetapi dalam perspektif yang lain sangat berbahaya apabila ini menjadi sebuah upaya drilling ya.
drilling dalam rangka menyiapkan AN. AN ini tidak untuk soal-soal AN tidak untuk didrillkan, tetapi soal-soal seperti AN itu harus dijawab dengan perubahan mekanisme belajar mengajar, di mana guru tidak sekedar ceramah, anak tidak sekedar secara formatif kita tanyakan apa yang sudah diucapkan guru, tetapi apa yang tersirat, apa yang tersurat, apa yang tersirat, bagaimana mengkorelasikannya, bagaimana mengevaluasi, dan bagaimana merefleksikan atas putusannya berdasarkan hasil evaluasi, interpretasi, dan integrasi dari semua permasalahan dalam beragam konteks itu bisa diterjemahkan dan dijawab oleh siswa dengan baik. Itulah sejatinya yang ingin kita harapkan. Jadi perubahan paradigma belajar mengajar sehingga pada saat diukur dengan instrumen yang mengukur kompetensi literasi dan numerasi, siswa dapat menjawab dengan benar. Karena dalam pembelajaran yang membangun kompetensi literasi dan numerasi, di sana melibatkan semua kemampuan dari siswa. Tidak hanya indera pendengaran, tetapi keseluruhan panca indera distimulasi, di mana mereka juga secara kemampuan mendengar, menyimak, memahami, menginterpretasi, kemudian menganalisis, mengeksekusi dalam sebuah tindakan setuju atau tidak setuju, itu adalah hasil dari sebuah pembelajaran yang membangun kompetensi literasi dan numerasi. Nah, tadi sedikit kita mengingat kembali kebijakan tentang pelaksanaan asesmen nasional. Sekarang kita lihat sedikit, Bapak Ibu, hasil dari asesmen nasional. Terdapat isu kompetensi siswa di Indonesia. 1 dari 2 siswa belum mencapai kompetensi minimum literasi membaca. Kemudian 2 dari 3 siswa belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Ini tergambar dari hasil asesmen nasional berbanding lurus dengan hasil PISA kita sampai dengan rilis PISA 2018 kemarin. Nah, dari isu tersebut itu berpotensi berakibat buruk pada keberlangsungan masyarakat kita. Siswa yang memiliki tingkat kompetensi literasi membacanya rendah, otomatis biasanya kesadarannya rendah juga terhadap isu, terhadap hoax yang disebarkan di masyarakat. Kita sekarang gampang sekali viral. Kemarin sampai dengan baru agak rendah setelah keluar press release dari Kemendikbudristek. Sampai dengan kemarin pagi di beberapa grup WA dan juga bahkan ada yang japri ke saya menanyakan, Bu Eli, betul nggak ini kebijakan UU SPN yang baru nanti akan menghapuskan TKG? Bagaimana? Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, bahkan ada yang sudah berancang-ancang untuk memberikan respon. Kalau ini terjadi, maka kita akan begini, akan begitu. Ya, sudah siap dengan ancang-ancang untuk memberikan feedback yang tentu bukan dalam kategori konstruktif. Nah, mengapa kita kok tiba-tiba langsung, kalau bahasa anak mudanya langsung baper dengan isu gitu? Harusnya kita mencari tahu dulu apa betul. Kita menganalisis dulu, mencari berbagai informasi. Kemudian kita pahami isinya, kita integrasikan dengan sumber-sumber informasi lain yang terpercaya. Kita evaluasi sumber informasi ini. Ya, kalau bicara tadi dengan kemampuan literasi, artinya kita menerapkan ini, kita mencari informasi, kita menginterpretasi, bacanya jangan sepotong-sepotong, baca secara utuh dari informasi tersebut. Jangan puas dengan salah satu sumber informasi. Kita integrasikan dengan sumber informasi lain yang terpercaya. Kemudian kita evaluasi. Sumber informasi A bicara gini, informasi B begini, C seperti ini. Kita evaluasi, kita sintesiskan. Kemudian baru kita refleksikan. Oh, berarti informasi ini tidak benar. Ini hoax, hanya ingin membuat guru dan kepala sekolah resah. Hanya ingin membuat pendidik kita resah. Atau, oh bisa jadi iya, tetapi kita tunggu nanti penjelasan lebih lanjut. Nah, itu refleksi kita setelah kita melakukan semua proses kognitif dari semua informasi yang ada. Nah, kita ingin anak-anak kita memiliki kesadaran yang tinggi, tidak mudah percaya dengan hoax.
viral mudah sekali sekarang. Bahkan yang belum jelas sumbernya, bahkan beberapa waktu lalu ada berita kebak terjadi kebakaran besar di daerah Jakarta Timur, bla 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 bla, menghabiskan semua sekian rumah. Ramai dibincangkan, kenapa ini pemadam kebakarannya terlambat, kenapa sampai seperti ini. Padahal kalau kita telusuri ternyata itu berita sekian tahun yang lalu, diviralkan lagi. Nah, kalau kita termakan artinya kita belum memiliki kompetensi literasi yang memadai. Itu indikator yang paling mudah kita lihat. Mudah termakan hoax. Kemudian dampak berikutnya adalah daya saing rendah di era berbasis teknologi dan digital. Mungkin kita akan merasa, wah ini kami generasi old, sekarang generasi Z, generasi milenial. Biarlah ini masanya mereka, kita Tun Uri Handayani. Boleh Tun Uri Handayani, tetapi bukan berarti kita tertinggal. Kita mendorong dari belakang. Kalau kita mendorong dari belakang, artinya kita punya kemampuan untuk mendorong. Mendorong yang benar, bukan mendorong ke jurang. Ya, kemampuan itu bisa kita bangun, bisa kita kembangkan, dan kita harus bisa tetap eksis di berbagai zaman agar kita pengertian daya saing rendah ini, karena kita mohon maaf, saya mungkin langsung ke contoh saja. Kami sering mengunjungi satuan pendidikan. Banyak guru-guru, walaupun tidak semua ya, kebetulan guru yang kami temui beberapa di antaranya yang menyatakan bagaimana dengan kurikulum yang digunakan, bagaimana proses pendidikan yang berlangsung sekarang dan seterusnya. Beberapa di antaranya ada yang menjawab, Bu, kami sebentar lagi mau pensiun, sekarang belajar banyak berbasis teknologi, kami udah nggak zamannya, udahlah biar saja ini guru-guru yang muda saja. Nah, kapan pensiunnya Pak? Kapan pensiunnya Bu? Ya 2 tahun lagi. Bapak Ibu jangan lupa, 2 tahun itu adalah 2 tahun Bapak Ibu menanam saham kepada peserta didik kita. Kalau saham yang kita tanamkan ini tidak baik, hasilnya nanti mereka akan merugi di bursa. Apakah kita ingin memanfaatkan sisa waktu kita tidak husnul khotimah di bidang pendidikan? Tentu tidak demikian. Jadi, kita harus terus belajar dan mengikuti perkembangan yang ada. Sekarang di era digital, di era 5.4.0, bahkan kita menuju era 5.0 yang ditandai dengan big data, seperti asesmen nasional, kita ada satu sumber data, Dapodik, dan platform raport pendidikan. Nah, itu udah gerbang 5.0. Dan IOTS, di mana-mana kita Internet of Things. Bapak Ibu kita ketinggalan handphone, ketinggalan dompet, aman. Yang penting ada handphone dan ada paket data. Tinggal telepon, pinjam dulu uang teman, minta ditransfer, atau kita bisa melakukan transaksi dengan mobile banking. Tetapi kalau ketinggalan handphone, walaupun bawa dompet, kebetulan yang bawa dompet uangnya pas-pasan, kita rasanya mati gaya. Itu artinya apa? Di mana-mana kita membutuhkan internet. Jadi big data and IOTS ini adalah gerbang menuju 5.0. Jadi mari kita tentu ingin sehat, berumur panjang, sehat, sejahtera, bahagia, tetap eksis. Berarti kita jangan memposisikan diri kita berada di zaman dulu. Kita harus mengikuti perkembangan yang ada, tetapi kita harus bijak mengikuti perkembangan tersebut. Nah, ini sekilas beberapa data dari hasil asesmen nasional yang kemarin dilakukan pada tahun 2021. Di sini terdapat kesenjangan kompetensi antar wilayah di Indonesia dengan Indonesia Timur yang memiliki kompetensi yang lebih rendah. Kalau kita lihat persen capaian kompetensi minimum literasi, ini kebetulan yang data yang disajikan untuk SD dan sederajat, karena di sini kami meskipun penyelenggaranya adalah Direktorat SMP, tetapi di sini karena direktur kita ini bertanggung jawab untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional 2022 yang artinya semua jenjang menjadi tanggung jawab kita, maka tidak ada salahnya kami menyajikan data untuk jenjang SD. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini mudah-mudahan Bapak Ibu kalau di layarnya bisa di zoom ya. Ini kalau yang warnanya hijau tua, ini ada di mana capaian kompetensi minimum literasinya di atas 70%. Hijau muda 60-70%,
kemudian 50-60% ini di hijau lebih muda. Ya, kalau kita lihat di sini, yang hijau tua ini masih sangat sedikit-sedikit Bapak Ibu. Di Pulau Sumatera ini ada di tengah-tengah, ya. Saya mohon maaf, ini sudah lama tidak baca peta buta, jadi saya takut salah. Ini spot-spotnya ini hanya sedikit yang hijau tua. Kemudian di Kalimantan ada di satu titik. Di Papua ada satu titik yang hijau tua. Di Pulau Jawa lumayan agak banyak. Nah, di sini menunjukkan bahwa capaian kompetensi minimum literasi jenjang SD dan sederajat yang mencapai lebih dari 70% ini masih sangat sedikit. 60-70%, bahkan kalau kita melihat yang hijau sampai dengan 50-60-60%, ini sebagian masih didominasi di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, dan serta sebagian Kalimantan. Sedangkan Indonesia Timur, saudara-saudara kita yang ada di Papua, Maluku Utara, NTT, kemudian di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, mayoritas di warna kuning, orange, dan merah. Di mana kuning ini 40-50%, orange-nya 30-40%, dan warna merah ini di bawah 30% capaian kompetensi minimum literasinya. Kemudian ini untuk capaian kompetensi minimum numerasi untuk jenjang SMP, SD dan sederajat. Ini hampir merata, ya. Hampir merata, capaian kompetensi numerasinya masih rendah. Mana walaupun di sini Indonesia Timur masih memiliki kompetensi yang lebih rendah dibandingkan Indonesia Barat, karena di sini di Sumatera dan Jawa masih ada yang warna kuning dan orange. Sementara di Papua, sebagian besar di Papua ini hanya sedikit yang warna orange ini 30-40%. Kemudian di Papua di bagian utara ini saya tidak tahu nih daerahnya mana saja. Ini masih banyak data yang tidak tersedia. Kemudian yang lainnya mayoritas di bawah 30%. Nah, ini sejalan dengan nanti di teman-teman dari Pusmendik dan Pusdatin akan menyajikan seperti apa partisipasi AN dan Sulingjar tahun 2021 tersebut yang berbanding lurus dengan data yang kami sajikan. Di sini masih banyak di Papua ini yang data tidak tersedia. Artinya sekolah di daerah tersebut tidak mengikuti asesmen nasional dan tidak mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Atau kalaupun mengikuti, tingkat partisipasinya di bawah 85%, sehingga datanya tidak bisa disajikan untuk memenuhi sebagai data yang memenuhi minimum responden yang untuk kita tampilkan hasilnya. Secara common sense kita tentu bisa memahami bahwa berbagai kendala di wilayah NKRI di sebelah timur masih banyak kendala geografis, infrastruktur, sarpras, dan seterusnya. Nah, agar kita betul-betul yakin permasalahan spesifik seperti apa, maka nanti kita akan identifikasi bersama di sesi breakout room, sehingga kita bisa menemukan solusi apa yang dapat segera kita tindak lanjuti, apa yang akan kita tindak lanjuti di tahapan berikutnya. Demikian juga untuk di negara-negara yang memiliki SILN, ya. Di negara SILN ini tidak ada yang hijau tua, yang masih banyak yang hijau muda, kemudian sedikit ada yang abu-abu untuk di literasi, yang di numerasi juga hijau muda sekitar 50-70% kisarannya untuk capaiannya. Kita tahu ada di Kinabalu, ada di Kuala Lumpur, Johor, Malaysia, Singapura, dan 9 negara lainnya. Kita ada 13 SILN yang tersebar di 9 negara. Di Davao dan seterusnya. Juga permasalahan data, nanti kita akan bicarakan lebih teknis. Kemudian Bapak Ibu, terjadi kesenjangan juga di dalam wilayah, di mana ada beberapa sekolah di daerah berkembang memiliki kualitas setara dengan sekolah di daerah 3T. Ya, ini kita lihat di sini. Misalnya, terjadi kesenjangan literasi di Provinsi Banten. Ya, Provinsi Banten notabene berdekatan dengan ibu kota negara.
Tetapi di sini terdapat 74% siswa di kota Tangsel telah mencapai kompetensi minimum, tetapi hanya 32% siswa di Kabupaten Serang telah mencapai kompetensi minimum. Nah, sesama Provinsi Banten, tetapi beda kabupaten kota, perbedaannya juga sangat mencolok. Terjadi kesenjangan yang signifikan antara sekolah di kabupaten kota yang satu dengan yang lain. Sama-sama di Banten, di Tangsel ada 74% siswa yang telah mencapai kompetensi minimum, tapi sama-sama di Banten, di Kabupaten Serang, itu kompetensi minimumnya hanya 32% capaiannya. Mengapa demikian? Ya, kita menyadari bahwa di beberapa kabupaten itu masih terdapat daerah-daerah remote, daerah 3T, yang secara infrastruktur, saya sendiri pernah ke Kabupaten Serang, ke sekolah satu atap, saya harus naik bukit, dari bukit ke bukit, ada jembatan, untung kalinya kecil, sempat putus, untung kalinya tidak tinggi, jadi mobil bisa melewati kali tersebut, dan subhanallah saya nggak nyangka negara kita, daerah yang dekat dengan Jakarta saja, masih banyak seperti itu. Kami pernah ke Kabupaten Purwakarta, saya pernah ke sekolah di kaki Gunung Lembu, di Gunung Lembu ya, ada Gunung Lembu kalau tidak salah di sana. Kendaraan tidak bisa masuk, naik ojek pun jalannya berbatuan terjal. Nah, siswanya itu setiap hari harus jalan 3 kilometer dari rumah ke tempat kesatuan pendidikan. Nah, kondisi seperti ini turut sebagai bagian dari survei lingkungan belajar, turut memberikan kontribusi mengapa tingkat capaian literasi dan numerasinya rendah. Jadi di sini kita kalau hasilnya rendah, jangan minder. Hasil tinggi, jangan berbangga hati. Tetapi ini menjadi bahan refleksi kita. Mengapa kok berdekatan satu provinsi atau kita bicara misalnya Kota Malang dengan Kabupaten Malang. Kenapa bisa jomplang? Nah, ini menjadi bahan reflektif, bahan refleksi kita bersama di pusat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun satuan pendidikan. Mengapa terjadi seperti ini? Di mana kita harus menjawab permasalahan ataupun kendala ini. Para pihak siapa yang harus terlibat untuk mengatasi ini? Tentu tidak bisa 100% Kemendikbudristek ataupun Dinas Pendidikan. Kita perlu melibatkan para pihak, pemerintah daerah. Maka mengapa kalau tadi Pak Eko sudah menyinggung masalah perencanaan berbasis data, kita pun melibatkan semua stakeholder di daerah, mulai dari kepala dinas, kepala Bapeda, Komisi 10 DPRD, itu kita advokasi semua terkait bagaimana memanfaatkan data hasil asesmen nasional yang sebagai salah satu sumber data dan tertuang di dalam platform rapor pendidikan untuk menjadi bagian yang dianalisis untuk dalam merencanakan program pembangunan di daerah, khususnya di bidang pendidikan. Kemudian asesmen karakter. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa karakter yang dimaksud adalah karakter profil pelajar Pancasila yang dibagi menjadi 6 dimensi karakter pada siswa. Tujuan akhir kita adalah siswa yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif. Nah, lantas saya mendengar ada beberapa pernyataan yang menyatakan seperti apa sih profil pelajar Pancasila? Apa bisa diukur? Apakah selama ini kita tidak cukup memahami Pancasila? Bapak Ibu, kita tahu Pancasila sebagai falsafah negara. Kita hafal 5 sila dari Pancasila. Bahkan dulu ada butir-butir pengamalan Pancasila. Hafal kita. Tetapi apakah semuanya sudah kita jawantahkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang ingin kita jawab dan dituangkan secara eksplisit dalam standar kompetensi lulusan. Yang juga sebagai standar tertuang dalam SKL, berarti ini adalah bagian yang harus kita assess, yang harus kita nilai, yang harus kita ukur. Nah, karena ini bagian yang kita ukur, tentu harus ada indikator yang terukur. Indikator inilah yang dibagi dalam 6 dimensi. Ini bukan sebuah urutan, tetapi ini adalah dimensi-dimensi yang saling melengkapi untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Misalnya di indikator pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dicerminkan seperti apa sih karakter beriman bertakwa
seperti apa yang berakhlak mulia, dituangkan dalam sub-sub indikator dan diterjemahkan dalam poin-poin pertanyaan di instrumen survei karakter. Kemudian gotong royong, bagaimana cerminannya? Kesediaan dan pengalaman berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, ini ditanyakan kepada siswa dengan ada pertanyaan yang mengukur seperti apa keterlibatan mereka, kontribusi mereka dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kreativitas, yaitu kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan pemikiran, gagasan, serta karya yang baru dan berbeda. Kemudian ukuran bernalar kritis, dari dimensi bernalar kritis, akan kita lihat cerminannya, bagaimana kemauan dan kebiasaan membuat keputusan yang etik berdasarkan analisis logis, pertimbangan yang objektif atas keberagaman bukti dan perspektif. Nah, itu tertuang dalam butir-butir pertanyaan di survei karakter. Kebinekaan global, yaitu terkait dengan keragaman di berbagai negara, serta bagaimana memiliki kepedulian terhadap isu-isu global. Dan juga kemandirian, yaitu bagaimana sikap dari peserta didik terhadap kemampuan mereka mengelola pikiran, perasaan, tindakan untuk mencapai tujuan belajar dalam berbagai konteks. Jadi, indikator dan subindikator yang dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan di survei karakter akan memberikan gambaran dari hasil ukuran tersebut, apakah proses pembelajaran kita hanya membangun kemampuan kognitif atau juga membangun kemampuan atau kompetensi non-kognitif, yaitu tercermin dalam karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau kita melihat, ya, misalnya di di dimensi yang pertama, misalnya terkait dengan kreativitas dan iman, takwa, dan akhlak sebagai karakter terbesar. Maaf, kreativitas dan iman, takwa, dan akhlak sebagai karakter terbesar di keseluruhan siswa Indonesia. Kalau kita melihat hasil dari survei karakter kemarin, ya, hasil karakter SD ini cukup tinggi, ya. SD ini mencapai untuk iman dan takwa ini mencapai 49%, iman, takwa, dan kreativitas, kemudian 49 sampai 55%. SMP untuk iman takwanya 32%, kreativitasnya 35%. Kemudian SMA sederajat juga untuk iman dan dimensi iman takwanya 49%, kreativitasnya 45%. Ya, kita patut bersyukur Bapak Ibu karena negara Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan, pada saat diukur dengan survei karakter menunjukkan bahwa capaian dimensi untuk iman, takwa, dan akhlak mulia rata-rata di atas 30%, walaupun belum mencapai 50%. Ya, masih paling tingginya 49%. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ditanyakan, apa iya Bu, kami di sekolah kami setiap hari itu ada kegiatan tadarus, ada sholat duha bersama, atau di hari-hari tertentu yang muslim sholat Jumat di sekolah, yang non-muslim kami ada kegiatan retret atau kegiatan keagamaan yang lain. Mengapa dimensi iman takwanya masih di bawah 50%? Nah, mari Bapak Ibu, manfaatkan data ini untuk Bapak Ibu refleksikan. Jangan-jangan yang Bapak Ibu lakukan, pembudayaan itu bagus, tetapi jangan berhenti hanya sebatas ritual belaka, tapi maknai dalam kehidupan sehari-hari. Paham satu ayat, bagaimana implementasinya dalam kehidupan. Bukan sekadar ritual menjadi seperti budaya artefak, tetapi bagaimana mengejawantahkan pemahaman keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar membaca, menghafal, dan melakukan, tetapi diwujudkan. Kemudian untuk tingkat kreativitas juga dibandingkan dimensi lainnya sudah cukup tinggi, tetapi ini pun masih di bawah 60% untuk SD ya kebetulan ini. Nalar kritis ini masih paling tinggi 51% untuk SD, SMP-nya 18%, SMA SMK 33%. Gotong royongnya 28%,
untuk SD 16%, untuk SMP, SMA, SMK 30%. Kemandirian juga masih sangat rendah, kebinekaan global lebih lagi. Bahkan SD kebinekaan global 5%. Mungkin kita berpikir kebinekaan global itu dikaitkan dengan materi. SD kan belum bicara materi yang sifatnya internasional. Nah, kalau kita terjebak di konten, maka kita tidak akan pernah mencapai di dimensi-dimensi sebagaimana yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, mari ini kalau kita capaian yang kita sajikan ini sebagai bahan refleksi kita, ya. Apa kalau kita merasa sudah melakukan kok hasilnya belum, jangan menyalahkan siswa. Ya jelas saja yang dipilih kemarin adalah siswa-siswanya nggak pinter. Kalau yang siswa pinter pasti tidak seperti itu hasil kami. Kemendikbudristek memilih sampel itu dengan metodologi yang benar, yang tepat. Jadi jangan salahkan siswa, tetapi jadikan bahan refleksi seperti apa proses yang berlangsung. Ya, jangan seperti yang saya katakan tadi, membangun budaya yang baik itu bagus, tetapi tidak berhenti sekedar habituasi, tidak sekedar membudayakan, tetapi core value-nya itu betul-betul dipahami dan diterapkan. Kemudian berikutnya, hasil berbeda ditunjukkan dari survei karakter. Misalnya kini indeks di Kalimantan Utara didorong oleh aspek kebinekaan global dan kreativitas. Kita lihat Bapak Ibu, data di sini untuk capaian survei karakter, ini kebetulan untuk jenjang SMA, SMK. Di Kalimantan Utara, ini untuk capaian survei karakternya, ini sudah cukup banyak hijaunya, artinya hijau tua ini menunjukkan capaiannya sudah di atas 70%. Nah, sementara di Jawa ini banyak tersebarnya banyak Indonesia di Jawa Tengah ya, sebagian Jawa Timur, tetapi persentase secara kabupaten kotanya mungkin kecil-kecil. Demikian juga di Sumatera ini ada sebagian, di Sorong ini ada sebagian, dan di Sulawesi ini sepertinya masuk Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan sebagian. Nah ini yang cukup signifikan sebarannya di Kalimantan Utara untuk aspek kebinekaan global. Kita tidak tahu apakah karena di Kalimantan Utara ini berbatasan dengan Sarawak, dengan Brunei ya, karena ini daerah 3T dalam artian berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga ini mempengaruhi dari sisi karakter masyarakatnya termasuk siswanya. Kemudian kita melihat kualitas pembelajaran. Di kualitas pembelajaran di sini guru Indonesia relatif baik dalam memberikan dukungan afektif pada murid, tetapi perlu peningkatan kemampuan manajemen kelas dan aktivasi kognitif. Di sini kita lihat persen performa kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Ini warna, kita menggunakan 3 warna, biru muda, biru, dan biru tua. Biru muda ini kategorinya kurang, biru saja atau biru sedang ini ada kategori sedang, dan biru tua ini adalah baik. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini, di yang pertama untuk dukungan afektif, perhatian dan kepedulian guru memiliki performa tertinggi di aspek dukungan afektif. Ini mencapai 37%. Ini lebih besar dari 50% murid yang mengindikasikan performa baik pada butir ini. Peningkatan diperlukan dari sisi ekspektasi akademik menurut murid dan umpan balik konstruktif menurut murid. Nah, ini berdasarkan hasil analisis pada analisis nasional dari hasil asesmen nasional kemarin. Jadi, untuk dukungan afektif ini, yang kategori kurangnya 34%, yang sedangnya 29%, sedangkan 37%-nya sudah baik. Untuk manajemen kelas, nah manajemen kelas ini Bapak Ibu, kalau kemarin kita untuk SMP, SMA ini sudah selesai melaksanakan bimbingan teknis perencanaan berbasis data, PBD raport pendidikan dan perencanaan berbasis data, dan sekarang ini masih berlangsung Bintek PBD untuk PAUD dan SD kalau tidak salah. Nah, kalau kami kemarin mencermati profil pendidikan dari semua dari jenjang SMP di dimensi D
ya di proses pembelajaran di dimensi D itu memang manajemen kelas masih banyak yang merah dan kuning. Dan ini terlihat dari rata-rata nasional. Untuk manajemen kelas, yang dikatakan kategori baik itu hanya 2%. 48% masih biru, 50% ini biru muda. Artinya 50% itu masih kurang manajemen kelasnya. 48% sedang dan 2% yang dikatakan baik. Sedangkan aktivitas kognitifnya 67% ini kategori kurang, 32% ini sedang, 1% baik. Nah, apa itu manajemen kelas? Apa itu aktivitas kognitif? Bapak Ibu bisa membuka buku tanya jawab ataupun pedoman hasil asesmen nasional. Bapak Ibu bisa melihat. Kemudian bisa dibaca juga indikator-indikator dari dimensi D tersebut. Tetapi secara umum, karena saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu, nanti kita jadinya ke Bintek PBD ya, tidak jadi ke AN. Jadi silakan Bapak Ibu membaca sendiri. Di sini kami hanya menampilkan saja. Tetapi manajemen kelas di sini, apakah di dalam kita mengelola peserta didik ini sudah membangun aktivitas kognitif mereka juga. Jangan-jangan guru masuk kelas, anak-anak hari ini kita akan belajar ini. Kemarin kita sudah belajar ini, hari ini kita lanjutkan belajarnya ini. Silakan buka halaman sekian, kalian baca sebentar nanti Ibu tanya. Sebagian besar, kalau kami melakukan kunjungan dadakan dan kepo, istilah anak muda kepo melihat proses pembelajaran di kelas, masih banyak yang terjadi seperti itu. Kita memang terkadang tidak mau dengan berkunjung main karena kita kan perlu melihat seperti apa sih praktik di sana. Tapi kalau biasanya by design direncanakan, kita diberikan sajian yang baik-baik saja. Tetapi begitu dadakan masih ada di antaranya, walaupun kita tidak mengatakan banyak, tetapi kebetulan ada beberapa di antaranya yang kami temui. Guru mengajar masih seperti itu. Guru hanya ceramah saja. Aktivitas kognitifnya tidak kurang mengembangkan aktivitas kognitif siswa. Sekalinya ada yang mencoba menerapkan dengan pemahaman bahwa langkah yang diambil itu adalah aktivasi kognitif, itu pun ada yang kurang tepat. Mengatakan bahwa anak-anak kami banyak tugas, sehingga ada juga yang anaknya mengeluh, orang tuanya juga mengeluh, sekarang banyak sekali tugas. Nah, kalau kami konfirmasi ke sekolah, ke gurunya, sekarang kan kita harus mengaktifkan siswa, biar siswa belajar aktif. Gurunya ngapain? Ya nanti kita lihat hasilnya. Jadi siswa yang banyak aktif, betul aktif. Tapi aktifnya apa? Mereka diberikan tugas-tugas tanpa bimbingan dan arahan yang tepat. Alhasil siswa hanya di-drill dengan tugas-tugas, terkadang tugas dikumpulkan dinilai, tidak dikonfirmasi proses pengerjaan tugas itu bagaimana. Nah ini yang antara lain yang dijawab melalui kebijakan strategis Kemendikbudristek, antara lain dengan kebijakan Merdeka Belajar episode 15, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Di mana di struktur kurikulum Merdeka, salah satunya adalah proyek profil pelajar Pancasila. Di mana proyek profil pelajar Pancasila ini tidak hanya meminta siswa mengerjakan proyek-proyek, tetapi rangkaian dari persiapan, pelaksanaan, dan hasil ini dibangun, dikawal bersama-sama. Proses yang baik sangat penting. Hasil yang baik belum tentu melalui dari hasil proses yang baik. Tapi kalau sebuah proyek, proses pembelajaran direncanakan dengan baik, dikawal prosesnya dengan baik, otomatis hasilnya akan baik. Jadi proses yang baik tidak akan mengingkari hasil. Tidak akan mengingkari hasil. Tetapi hasil yang baik belum tentu buah dari sebuah proses yang baik. Bisa jadi instan. Prosesnya nggak dikawal. Pokoknya anak-anak diminta membuat apa? Hasilnya bagus, luar biasa. Tapi yang di rumah yang ngerjain siapa? Orang tuanya atau kakaknya. Ya, itu contoh. Mohon maaf kami langsung memberikan contoh-contoh yang kebetulan beberapa kita temui. Kemudian terkait dengan persepsi guru tentang kualitas pembelajaran lebih positif dibanding persepsi siswa. Padahal persepsi siswa lebih berkorelasi pada kompetensi. Nah, jadi ini terjadi gap antara persepsi guru menilai kualitas pembelajaran dibandingkan persepsinya siswa. Mengapa demikian?
Ini kalau kita lihat persentase penilaian baik terhadap aspek kualitas pembelajaran. Ya, yang biru tua ya, ini adalah penilaian siswa, yang biru muda penilaian guru. Ekspektasi akademik, siswa hanya menilai 1,9%, gurunya 79,6%. Ini bukan signifikan lagi, udah jomplang ya. Kalau signifikan tuh masih ada toleransi, ini very very signifikan. Kemudian umpan balik yang konstruktif, siswa 0,9%, guru 33,6%. Nah, mengapa? Pertanyaannya, Bapak Ibu jangan kita tidak perlu defensif atau tidak perlu resisten. Oh, mungkin pertanyaannya tidak dipahami siswa. Tim Kemendikbudristek melalui Pusat Asesmen Pendidikan dan tim sudah mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjawab indikator ini. Kalau misalnya pembelajaran yang dilakukan, siswa tidak pernah merasakan misalnya tugas dia dikonfirmasi, kemudian mana yang harus dia perbaiki, tidak pernah ini, wajar mereka mengatakan tidak menerima umpan balik yang konstruktif. Sedangkan umpan balik konstruktif versi guru bisa jadi berbeda dan belum tentu sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian panduan guru juga sangat berbeda jauh. Aktivitas interaktifnya, masih banyak guru yang ceramah, mendirect, dan sebagainya. Padahal pembelajaran itu harus dibangun bersama-sama, komitmen bersama, saling membangun regulasi diri. Siswa harus bagaimana, guru bagaimana, sepakati bersama, itu kita lakukan bersama. Kemudian untuk korelasi subkategori kualitas pembelajaran terhadap capaian kompetensi numerasi. Penilaian yang biru tua, ini penilaian siswa. Jadi kebalikan antara yang kiri dengan yang kanan. Kalau di presentasi penilaian terhadap aspek kualitas pembelajaran, yang biru tua ini siswa, ya sama. Biru tua siswa, yang biru muda guru. Tetapi siswanya cenderung lebih kecil, sangat lebih kecil dibandingkan guru. Sedangkan untuk kualitas pembelajaran terhadap capaian kompetensi numerasi, untuk numerasi siswa cenderung lebih tinggi nilainya, sedangkan penilaian guru rendah. Jadi ini menunjukkan bahwa harapan, jadi ekspektasi akademik untuk kualitas pembelajaran di kompetensi numerasi, siswa 0,52, guru 0,15. Umpan balik konstruktif, ini siswa lebih tinggi. Panduan guru juga siswa lebih tinggi, aktivitas interaktif ini lebih tinggi. Nah, perbedaan persepsi antara guru dan murid ini menunjukkan bahwa level pembelajaran berorientasi siswa, jadi level pembelajaran yang berorientasi pada siswa itu masih rendah untuk seluruh jenjang, ya, seluruh jenjang, baik SD, SMP, SMA, SMK. Dan ini penting untuk memperhatikan penilaian siswa terhadap kualitas pembelajaran. Penilaian siswa memiliki korelasi yang lebih besar kepada kompetensi dibandingkan penilaian guru. Jadi, jangan kita merasa sudah baik, tetapi menurut siswa belum. Maka penting kita melakukan refleksi dan evaluasi setiap hasil pembelajaran. Bukan hanya anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan ini, terus sekarang apa yang Ibu ingin tanya kembali? Apa ini, apa itu, dan seterusnya. Bukan itu refleksi. Refleksi kognitif maupun non-kognitif harus kita tetap lakukan. Anak-anak, tadi sudah dijelaskan. Menurut kalian, apakah kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan? Apa yang sudah Ibu jelaskan? Ada yang sudah, ada yang belum. Ini salah satu contoh saja. Bagian mana yang belum? Bagian mana yang menurut kalian sulit? Nah, ini menjadi sebuah catatan reflektif untuk diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Ini kalau kita mengambil secuil contoh. Dan masih banyak lagi yang menjadi poin perhatian kita. Sehingga antara ekspektasi guru dengan harapan siswa itu bisa 11-12. Jangan 1-11, tapi 11-12. Kemudian refleksi guru dan kepemimpinan instruksional. Guru di Indonesia memerlukan penguatan untuk selalu merefleksi dan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini simpulan dari indikator ini. Nah, persen performa refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru bisa kita lihat di sini.
bahwa refleksi atas praktik mengajar, kategori baiknya sudah cukup baik ya. Refleksi dan praktik mengajar yang baik artinya proses refleksi telah dilakukan secara rutin dan konsisten. Ditindaklanjuti dengan pencarian sumber belajar baik dari guru, diskusi, dan sumber-sumber lain. Kemudian penerapan praktik inovatif ini 35,84%. Ini guru sudah terbiasa mencari cara, sumber, dan strategi pengajaran baru dalam rangka melakukan inovasi pembelajaran. Kemudian belajar tentang pembelajaran, ya. Jadi metakognisi, terjadi proses metakognisi atau tidak. Nah, di sini sudah cukup baik belajar tentang pembelajarannya 41,86%, yaitu proses metakognisi di mana guru sudah aktif mencari referensi pengajaran melalui buku, seminar, diskusi, webinar, dan lain sebagainya. Yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini sudah cukup baik. Tetap ini yang hasil untuk performa refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Kemudian kepemimpinan instruksional masih memerlukan penguatan untuk pengelolaan kurikulum sekolah serta penanaman visi misi sekolah. Di sini Bapak Ibu, dukungan untuk refleksi guru artinya sekolah sudah memiliki program, sistem insentif, dan sumber daya yang telah mendukung guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Nah, ini ada 34,51%. Ini untuk semua jenjang, ya. Kemudian pengelolaan kurikulum sekolah, yang artinya perencanaan pembelajaran, praktik pembelajaran, dan praktik asesmen di satuan pendidikan sudah berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa. Nah, ini masih rendah, baru 7,62%. Lebih mayoritas 35,76%-nya ini masih kurang. Karena kita masih cenderung teaching to the test. Belajar yang ujung-ujungnya untuk melakukan tes. Tes yang ujung-ujungnya hanya untuk mengumpulkan nilai. Belum berorientasi pada peningkatan hasil belajar. Belum menjadikan pembelajaran itu belum membangun kompetensi yang memadai, terutama literasi, numerasi, dan karakter. Assessment yang dilakukan hanya untuk kepentingan kuantifikasi, mengumpulkan nilai, dan kepentingan pelaporan dalam rapor. Belum dijadikan sebagai dokumen diagnostik untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Kemudian visi misi sekolah menjadi yang artinya di sini visi misi sekolah menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja sekolah serta dikomunikasikan kepada warga sekolah yang dipantau kemajuan realisasinya untuk perwujudan misi-misi sekolah tersebut dengan menggunakan data. Semua sekolah punya visi misi, tetapi apakah visi misinya ini terukur dan pernah diukur? Itu hanya 7,65% yang kategori baik, mayoritas masih kurang. Bahkan ada sekolah yang visi misinya 7 turunan belum pernah ganti, karena merasa ini yang membangun adalah sesepuh kami, atau orang yang terpandang, atau ketua yayasan, atau apa, tidak boleh diganti. Sementara zaman sudah berubah. Visi misi itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar branding untuk keren-kerenan, tetapi visi misi itu harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan, tentu harus ada target bagaimana apa yang dituju dari visi misi tersebut. Visi misi tujuan itu harus terukur. Nah, bagaimana cara kita mencapai tujuan ini? Yang otomatis kalau tujuan tercapai, maka visi misi sekolah pun jadi tercapai. Dan pernah nggak kita melakukan evaluasi? Apakah visi misi kita masih relevan di zaman sekarang? Sudah masih relevan dengan kebutuhan peserta didik? Jangan-jangan visi misi ini turunan yang tidak pernah berubah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu kita pahami, sehingga Bapak Ibu menyadari bahwa asesmen nasional ini bukan sekadar kepentingan pendataan saja, tetapi ujung-ujungnya adalah refleksi, cermin diri bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk membangun kualitas pendidikan yang komprehensif.